Terjadi kelangkaan dengan harga yang cukup tinggi, itu terlihat dalam minggu terakhir ini. Kita harapkan pengatasannya tidak reaktif hanya operasi pasar, tapi keputusan mengenai harga CPO yang domestik sebagai bahan baku minyak goreng itu segera diterapkan. Hanya perusahaan-perusahaan yang sudah melaksanakan DMO dengan perhitungan per hari, bukan per bulan, apalagi per tahun, saya kira yang baru boleh mendapatkan izin untuk ekspor. Nah, harga CPO DMO untuk kebutuhan industri minyak goreng inilah yang harus dipantau oleh Kementerian Perdagangan, sehingga harga yang diberi batas minimal 11.500 oleh pemerintah itu bisa teratasi. Jadi supaya tak lagi langka, supaya terjangkau, Mas Tulus, kira-kira apa yang harus dilakukan yang bisa disampaikan? Ya, saya kira kebijakan ini nggak boleh secara kasuistik saja, tidak boleh ansih untuk menyelesaikan saat ini, tapi harus berjangka panjang. Karena dari sisi kebutuhan kita, minyak goreng itu menjadi kebutuhan pangan. Jadi jangan sampai diselesaikan secara kasuistik, tapi harus melihat struktur pasarannya juga seperti apa. Dan ke depan saya kira kan CPO memang bukan hanya untuk bahan pangan saja, kita aja sebagai minyak goreng, tapi kan kita tahu CPO untuk kosmetik, untuk energi, dan ini kan artinya harus ada kebijakan yang makro dari sisi hulu sehingga nanti semua bisa terpenuhi. Jangan sampai nanti kebutuhan dasar masyarakat untuk minyak goreng selalu terulang kendala di mana kelangkaan dan juga harga yang naik. Ini klasik yang seharusnya tidak boleh terjadi di tengah kemerdekaan kita yang sudah mendekati 100 tahun. Supaya harga domestik itu jangan terpengaruh besar terhadap harga pasar luar negeri. Dan untuk itu, karena kita tidak punya storage tank yang besar, kita harus punya dana khusus. Nah, itu yang perlu dipikirkan bagaimana. Karena saya yakin harga ini akan naik-naik terus. Nah, untuk menjaga di domestik ini yang perlu kita pikirkan. Tadi Pak Sutorus tadi mengatakan perlu identifikasi itu harus. Yang kedua yang berbahaya adalah kalau disparitasnya berbeda jauh dengan harga sana, penyelundupan bisa terjadi. Rakyat mati antri minyak goreng, maksudkan Presiden Jokowi segera. Pemerintah, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, resmi mematok aturan Domestic Market Obligation, minyak sawit atau crude palm oil atau CPO, sebesar 30% yang wajib dijual di pasar domestik dari total produksi CPO Indonesia. Sesuai peraturan Dirjen Kemenak ini, harga maksimum DMO adalah 9.300 per kilogram. Untuk CPO dan 10.300 per kilogram untuk olain atau fraksi cair minyak sawit tahan oksidasi. DMO ini merupakan syarat bagi eksportir CPO dan turunannya dapat izin ekspor. Pada saat yang sama, Kemendak menyatakan peraturan DMO 30% ini memperkuat keputusan sebelumnya tentang harga eceran tertinggi. Seperti diketahui, Permendak nomor 6 tahun 2022 tentang menetapkan HET minyak goreng dibagi dalam 3 kelompok, yakni HET Migor kemasan premium senilai Rp14.000 per liter, Migor kemasan sederhana senilai Rp13.500 per liter, dan Migor curhat senilai Rp11.500 per liter. Dengan kewajiban DMO sebesar 30%, jika tahun 2022 ini produksi total CPO nasional diperkirakan sebesar 51 juta ton, maka pasokan minyak sawit untuk konsumsi domestik akan mencapai 15,3 juta ton. Sedangkan biasanya rata-rata kebutuhan domestik sawit nasional termasuk program biosolar B20 atau B30 untuk domestik sekitar 10 hingga 12 juta ton. Dengan terpenuhinya kebutuhan ini, maka mestinya kelangkaan migor domestik tidak lagi terjadi. Indonesia merupakan produsen terbesar CPO dunia, sedangkan konsumsi domestik hanya sekitar 25 hingga 30% dari total produksi CPO nasional. Lantas, di tengah lumbung CPO ini, mengapa gonjang-ganjing harga dan nestapa migor masih terus berlangsung hingga berbulan-bulan? Berikut diuraikan beberapa penyebab mengapa rakyat mati di lumbung CPO. Pertama, karena negara melalui pemerintahan Jokowi tidak atau belum hadir guna mengurus dan mengatur kebutuhan rakyat yang vital tersebut secara komprehensif, terarah, dan berkelanjutan. Mayoritas rakyat yang berada dalam posisi lemah tampaknya bukan prioritas yang harus diurus dan diselamatkan kebutuhan pokoknya,
Bagi pemerintah yang menganut ekonomi sangat liberal, kepentingan oligarki, pengusaha sawit, dan maksimalisasi penerimaan APBN dari naiknya harga CPO jauh lebih penting dibanding urusan hajat hidup vital rakyat. Kedua, meskipun memiliki otoritas membuat kebijakan dan menetapkan aturan, pemerintah cenderung gagal membuat aturan antisipatif dan gagal pula belajar dari pengalaman naiknya harga CPO masa lalu. Meskipun telah menerbitkan 4 peraturan dalam 2 bulan terakhir, yakni Permendag nomor 1 tahun 2022, Permendag nomor 3 tahun 2022, dan Permendag nomor 6 tahun 2022, dan peraturan dirjen yang disebut di atas. Kelangkaan migor masih berlangsung. Rakyat mengantri panjang berjam-jam dan bahkan di Berawak Altim 12 Maret 2022 sampai ada yang meninggal. Ketiga, kebijakan pemerintah tidak solid karena adanya intervensi oligarki. Akibatnya terbit aturan-aturan yang bersifat interim, coba-coba dan sewaktu-waktu bisa berubah. Karena yang menjadi fokus perhatian bukanlah rakyat banyak, tetapi kepentingan oligarki. Program biodiesel menggunakan dana pungutan BPDPKS yang sangat menguntungkan oligarki dan pengamanan penerimaan APBN yang terancam defisit besar. Keempat, lemahnya pengawasan, penegakan hukum serta tidak jelas dan tegasnya sanksi atas pelaku penyelewengan. Harga mineral subsidi untuk mayoritas rakyat memang lebih murah dibanding migor non-subsidi sektor industri dan migor golongan mampu. Karena lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, oknum-oknum pengawas, aparat negara dan penegak hukum justru terlibat berbagai kejahatan. Menjual migor subsidi ke sektor industri dan sektor non-subsidi, menimbun atau bahkan menyelundupkan migor. Kelima, sejumlah pengusaha sawit merupakan perusahaan terintegrasi yang juga memiliki jaringan bisnis di sektor industri dan sektor-sektor lain di hilir yang mestinya tidak berhak mengkonsumsi migor subsidi. Jika di satu sisi pengawasan dan penegakan hukum lemah, dan di sisi lain jaringan terintegrasi tersebut demikian luas dan mencengkram, serta ditambah pula dengan perilaku moral hazard, maka penyelewengan akan mudah dan terus berlangsung. Keenam, besarnya windfall profit dari naiknya harga CPO jelas akan menambah kemampuan keuangan negara. Dengan besarnya windfall profit yang diperoleh pengusaha sawit, mestinya pemerintah pun memperoleh dana tambahan penerimaan APBN yang besar pula, berupa windfall profit tax atau pajak progresif ekspor CPO. Dana tambahan ini sangat besar untuk mampu mengendalikan harga mineral subsidi, sehingga rakyat tidak perlu mengantri, namun subsidi migas rakyat tersebut tidak terjadi. Meskipun potensi dana tersebut sangat besar, kita tidak paham apakah windfall profit tax atau pajak progresif tersebut telah benar-benar diterapkan. Nilainya berkeadilan dan digunakan untuk pembelanjaan APBN yang mendesak dan prioritas. Untung besar dari windfall harga CPO sangat besar untuk bisa dimanfaatkan oleh oligarki dan pelaku moral hazard untuk mempertahankan dominasi kekuasaan dibanding untuk kepentingan rakyat secara adil dan transparan. Dalam hal ini, rakyat harus meminta BPK mengaudit dan BPK dan KPK mengusut tuntas penerapan dan penggunaan windfall profit tax serta mengadili para pencoleng. Di samping pajak ekspor progresif CPO, pemerintah pun telah memperoleh dana dari pungutan ekspor yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit BPDPKS yang merupakan unit organisasi di bawah Kementerian Keuangan. Dalam 2 tahun terakhir 2020 hingga 2021, subsidi biodiesel dari BPDPKS kepada perusahaan pemasok biodiesel sekitar 79,86 triliun rupiah. Dengan 2 sumber penerimaan, yakni pajak ekspor dan pungutan ekspor, mestinya negara sangat mampu mensubsidi negara mirror. Negara sangat mampu mensubsidi harga mirror agar tersedia bagi rakyat dengan harga terjangkau. Rakyat pun tak perlu menderita dan mengantri migor ratusan meter selama berjam-jam. Namun hal ini gagal dijalankan pemerintah Jokowi. Jika ditambah 6 masalah dan kegagalan pemerintah yang diuraikan di atas, terutama maka lengkaplah kegagalan Presiden Jokowi sehingga layak dituntut untuk mundur dan bertanggung jawab.